Halo semuanya, perkenalkan nama aku Renata Merakolta Sofian, bisa dipanggil Tata. Kali ini saya akan memberikan tutorial basic Adobe Premiere Pro seperti penjelasan tools, bagaimana cara mengimport, mengekspor video, bagaimana cara menambahkan efek, dan lain-lain. Pertama-tama kita pengenalan interface Adobe Premiere dulu ya. Di sini ada workspace. Workspace ini berfungsi untuk mengubah tampilan interface. Tampilan interface akan berubah sesuai dengan mode yang dipilih. Itu ada di atas gitu ya. Ada banyak, ada editing, ada color dan semuanya. Itu ya kalau mau mengubah warna, mengubah color, menambahkan efek itu dari workspace-nya dulu. Kemudian yang kedua ada source monitor. Source monitor ini berguna untuk mereview klip atau video yang akan dimasukkan ke dalam timeline. Source monitor tidak hanya untuk mereview klip, tapi dapat juga digunakan untuk pemotongan dan memilih video dan atau audio yang akan diimport ke dalam timeline editing. Kemudian ada program monitor. Program monitor ini akan membaca preview video saat kita import ke dalam timelinenya dan akan menyesuaikan dengan garis panjang seperti garis warna biru itu. Kemudian yang keempat ada project panel. Project panel ini menambahkan beberapa panel yang akan menunjang proses editing kalian. Beberapa di antaranya itu panel efek, audio, video, kayak transisi, efek, dan panel lainnya. Kemudian ada tools. Nah, tools ini berisi berbagai alat yang akan digunakan selama proses mengedit video. Beberapa tools di antaranya ada cut selection tool dan lain-lain. Kemudian ada timeline editing. Timeline editing ini adalah proses editing dan audio serta penambahan layer, title, effect, dan lain-lain dilakukan pada bagian ini. Intinya semuanya itu dilakukan dari ini guys. Kayak menambahin efek. Kita langsung aja ke pembahasan tool. Yang atas banget ini itu adalah selection tool. Selection tool itu berfungsi untuk memilih dan menggeser salah satu atau beberapa klip pada timeline. Dan juga bisa memotong klip video atau audio pada timeline. Yang kedua ada track select forward tool, kemudian kalian klik agak lama di bagian itu, kemudian ada muncul track select forward tool. Jadi yang atas itu berfungsi untuk menyeleksi semua klip yang ada di kanan tuh, jadi akan tergeser ke kanan. Yang bawah itu menyeleksi semua klip yang ada di kiri tool gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada ripple edit tool. Fungsinya ini untuk memotong klip yang ada di timeline untuk menjadi seimbang tanpa ruang kosong. Kemudian ada rolling edit tool dan red stretch tool. Yang rolling edit tool ini berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Mengatur in point dan out point tanpa mengurangi atau menambahkan durasi frame. Yang red stretch tool berfungsi untuk mengubah durasi klip dengan mempercepat atau memperlambat speed pada video. Jadi kalian nggak usah capek-capek ya. Tinggal pakai red stretch tool ini kalian bisa mempercepat atau memperlambat video kalian. Kemudian yang keempat ada razor tool. Razor tool ini berfungsi untuk mengangkat klip video kalian. Bisa klip video maupun audio. Kemudian yang kelima ada slip tool dan slide tool. Slip tool ini berfungsi untuk memindahkan klip ke dalam maupun keluar point dengan jumlah yang sama secara bersamaan tanpa mempengaruhi sisa atau durasi timeline. Yang slide tool berfungsi untuk melakukan atau menggeser footage tetapi mempengaruhi footage video yang lain. Kemudian yang keenam ada pen tool. Pen tool ini berfungsi untuk membuat alkohol pada klip. Tool ini juga dapat berfungsi membuat klip menjadi transparan hingga 100%. Yang ketujuh ada rectangle tool, ellipse tool, dan polygon tool. Kalau di Adobe Premiere yang tahun 2021 ini untuk polygon toolnya nggak ada, tapi tetap aku jelasin. Rectangle tool ini berfungsi untuk membuat bentuk kotak pada panel program editing, dan sama ellipse tool juga tapi bentuk lingkaran, dan untuk polygon tool itu berbentuk polygon. Kemudian selanjutnya ada hand tool dan zoom tool. Hand tool dan zoom tool ini berfungsi untuk menggerakkan tampilan pada timeline secara horizontal maupun vertikal. Untuk zoom ya untuk memperbesar tampilan pada timeline. Kemudian yang terakhir ada type tool dan vertical type tool. Type tool ini membuat sebuah teks di title, jadi kalian tinggal klik bagian program monitornya, kalian tinggal klik aja type-nya. Kemudian ada vertical type tool, itu membuat sebuah teks dengan format vertikal, jadi menurun gitu.
Pertama-tama kita klik new project-nya, kemudian bebas kalian bisa memberi namanya apa, beri nama project yang akan kalian buat, kemudian klik OK. Kemudian di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat sequence, mengedit sequence-nya. Pilih ya DSLR 1080p yang 25. Kemudian ke setting. Di bagian editing mode, kita edit custom. Kita ubah ke custom. Kemudian time base-nya 25 frame per second. Kemudian klik OK. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana cara mengimport video yang ingin kalian tambahkan. Klik file, kemudian import, dan pilih video dan audio yang akan kalian pilih. Kemudian kalian bisa drag ke bagian timeline-nya. Nah, di sini kalian bisa mengedit video sesuka kalian. Bisa seperti yang saya contohkan. Bagaimana penggunaan pen tool itu. Untuk bagaimana cara mematikan suaranya, kalian bisa ke bagian search monitor, kemudian ke audio clip. Di situ ada bagian putih balok, itu bisa diturunkan ke bawah dan suara yang ada di dalam video akan mati. Kemudian kita ke bagian efek. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menambahkan efek ke dalam video. Untuk efeknya sendiri kalian bisa pencet di bagian workspace. Kemudian di situ ada banyak pilihan, ada preset Lumitre, preset audio effect, audio transition, video effect, video transition. Bebas kalian bisa memilih kalian mau mengedit videonya atau bisa kalian mengedit efeknya juga. Dan cara kalian menambahkan efeknya, kalian bisa drag di antara kedua video tersebut yang Anda inginkan ada transisinya. Kemudian saya akan ajarkan bagaimana cara menambahkan animasi dalam teks. Sama seperti bagaimana cara menambahkan efek ke dalam video. Kalian bisa ke toolsnya bagian bentuk T, itu teks. Kemudian pilih kalian ingin vertikal atau horizontal. Kemudian kalian pilih video transisinya, contohnya di dissolve. Kalian pilih bebas, terserah kalian memilih apa. Kemudian drag ke bagian awal teks dan tambah lagi ke akhir teks. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana cara color grading. Kalian bisa klik color di workspace di sebelah kiri efek. Kemudian kalian di situ bisa mengaturnya. Kalian pilih video yang ingin diubah pewarnaannya. Kemudian kalian bisa mengubah intensity-nya, fade film, sharpen, vibrance, saturation, bebas kalian sesuka kalian. Kalian bisa mengatur warna sesuka kalian yang kalian inginkan. Di sini saya mengubah shadow tint dan highlight tint. Shadow tint-nya saya ubah ke warna merah dan highlight tint-nya ke warna kuning. Karena saya menyesuaikan video. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana cara mengekspornya, mengekspor video yang sudah jadi.
Jadi klik file, kemudian export media, kemudian formatnya H.264 dan presetnya ubah ke high quality 1080p HD. Kemudian kalian bisa mengubah file di file video kalian di output name. Kemudian kalian bisa klik sequence 01-nya, kemudian pilih file yang ingin kalian simpan di mana. Kemudian kalian ubah dan klik save dan export. Halo, terima kasih sudah menonton video aku ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kedepannya. Terima kasih. Bye-bye.